Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Selamat jumpa kembali dengan podcast Sehati, podcast sehat bersama Swandi, bersama saya Khairul Anam. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan stem cell. Apa sih itu stem cell dan bagaimana sih cara kerjanya? Karena beberapa waktu yang lalu ramai diperbincangkan di masyarakat terkait dengan stem cell. Bahkan masyarakat mendapatkan sedikit misinformasi terkait dengan apa itu stem cell. Dan pada kesempatan kali ini saya telah didampingi oleh narasumber. Beliau adalah dokter dari RSUD Dr. Muhammad Swandi. Beliau adalah dokter merupakan PIC dan juga dokter umum layanan poli regeneratif, di mana poli tersebut merupakan bagian pelayanan terkait dengan stem cell. Beliau adalah Dr. Teresia Agus Salim. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Mas Ana. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Selalu sehat. Harus selalu sehat. Kami kalau tenaga kesehatan itu harus selalu sehat ya, dok ya. Iya. Karena harus melayani masyarakat dengan keadaan yang prima. Iya. Baik, dokter, tadi telah saya sudah singgung sedikit terkait dengan stem cell, dan kebetulan dokter Teresia ini panggilannya dokter siapa ya, dok? Dokter Tere biasanya. Dokter Tere dia. Mungkin dokter Tere bisa menyampaikan terkait dengan informasi yang belakangan ini beredar di masyarakat terkait dengan stem cell. Di RSUD Dr. Muhammad Swandi sendiri kan kita mengetahui ada layanan terkait dengan stem cell. Tapi sebelum kita membicarakan hal tersebut, dokter, kita ingin mengetahui informasi yang lebih dasar terlebih dahulu. Sebenarnya stem cell itu apa sih, dok? Mohon maaf, dok. Stem cell itu kan banyak sekali orang bicarakan stem cell, tapi banyak juga yang salah terkait pengertian stem cell itu sendiri. Kalau menurut informasi yang dokter Tere bisa sampaikan? Ya, jadi stem cell itu sebenarnya ada sendiri dalam tubuh kita, karena memang Tuhan sudah menciptakan itu dengan kekuasaannya Tuhan itu sendiri, bahwa tubuh kita itu sudah memiliki stem cell. Nah, stem cell itu adalah sel yang dimana dia bisa berproliferasi, beregenerasi, dan juga berdiferensiasi. Nah, apa sih itu sebenarnya ya? Kalau berproliferasi itu dia bisa bertumbuh. Jadi jumlahnya yang tadinya 2 bisa jadi 4 jadi 8 dan seterusnya. Kemudian kalau dia berdegenerasi itu awalnya dari sel, dia bisa berubah jadi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau beregenerasi, dia itu bisa berkembang dan memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Nah, biasanya ini yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, dia untuk memperbaiki sel yang rusak tersebut. Gitu. Oh, berarti stem cell itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita masing-masing. Dalam tubuh kita masing-masing. Hanya saja pada usia-usia tertentu atau kasus-kasus tertentu, stem cell itu tidak dapat beregenerasi kembali, sehingga kita membutuhkan bantuan stem cell yang baru lagi dari luar gitu ya, dok ya. Betul. Baik. Berarti cara kerja stem cell sendiri, dokter, kalau misalnya kita mendapatkan stem cell tersebut dari luar atau yang tadi disampaikan itu istilahnya apa, dok, tadi? Beregenerasi. Untuk bergenerasi itu ada masyarakat atau pasien ya, dok, ya, menambahkan stem cell ke dalam tubuhnya. Itu fungsi kerjanya itu seperti apa, dok, stem cell itu? Fungsi kerjanya sebenarnya yang dimanfaatkan adalah yang beregenerasi tadi itu. Jadi misalnya pasien ini datang dengan keluhan gangguan di lutut ya. Biasanya gangguan di lutut itu, atau orang awam itu ngomongnya rematik ya, atau bahasa kedokterannya itu adalah osteoartritis. Osteoartritis itu kan kekurangan cairan di dalam tempurungnya itu. Okay. Jadi dia kalau pada saat sholat atau bergerak itu pasti dia akan bunyi ngek gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya itu stem cell-nya itu kita ambil misalnya dari donor bisa, atau dari tubuhnya pasien itu sendiri, kemudian nanti dikembangbiakan. Tentu dengan berbagai macam, ada beberapa prosedur yang dilalui ya. Kemudian sampai akhirnya kita katakan sel itu layak untuk kita suntikan. Nanti bisa suntikannya melalui IV line, atau kita ngomongnya kayak infus seperti itu, seperti biasa, atau langsung disuntikan di lututnya itu sebagai
pengganti dan meregenerasi sel-sel yang rusak di sekitarnya lutut tersebut dan memproduksi cairan lutut yang baru, membantu. Baik dokter, menyambung pernyataan dokter yang terakhir. Tadi disampaikan bahwa stem cell itu sendiri pengobatannya itu pemakaiannya ya dok ya bisa menggunakan dari sel dari orangnya sendiri dan juga dari orang lain, donor, dari donor lain. Nah untuk donor lain, untuk stem cell yang didapat dari donor lain, berarti ketika masuk ke dalam tubuh pasiennya, apakah itu ada persyaratan tertentu? Misal nih dok, kayak golongan darah nih, kalau AB harus AB gitu dok. Kalau O nanti bisa ke AB atau ada syarat tertentu nggak dok? Ya, intinya. Sebenarnya syarat tertentunya itu gini, kalau orang yang mau menjadi donor itu kita ngomong donor untuk dirinya sendiri dan donor dari orang lain gitu kan ya. Donor untuk dari dirinya sendiri itu pasti harus sehat dulu orangnya. Kita lihat kemampuan regenerasi sel di dalam tubuhnya dia sendiri. Misal orang ini punya riwayat penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes seperti itu pasti kemampuan regenerasi selnya tidak sebaik seperti orang yang punya penyakit yang tidak memiliki penyakit sama sekali gitu. Nah, itu biasanya kita akan pasti edukasi pasiennya gitu. Kita akan ngomong bahwa Bapak punya penyakit ini, jadi kemungkinan regenerasi selnya itu tidak akan secepat. Jadi tidak secepat orang-orang yang normal. Nah, kalau punya donor, silahkan misalnya dari anaknya, dari apa. Nah, itu kita akan tes semua pemeriksaan, mulai dari penyakit-penyakit yang menular seperti mungkin HIV/AIDS, hepatitis B, kemudian juga golongan darah juga termasuk di dalamnya. Kemudian persiapan semuanya. Jadi kita tes semua dari A sampai Z lah istilahnya kayak gitu. Terus kemudian kita masukkan ke dalam laboratorium di mana nanti Rumah Sakit Suwandi juga bekerja sama dengan laboratorium khusus untuk pengembangbiakan stem cell. Nanti di sana dilihat perkembangannya, apakah sel itu bisa berkembang dengan baik atau tidak dan hasilnya banyak atau tidak. Nah, setelah itu baru dinyatakan lolos uji semua, baru bisa digunakan untuk didonorkan. Oh, baik. Berarti tidak sesimpel orang-orang bilang bahwa saya mau pakai stem cell, saya mau dapat donor stem cell dari keluarga saya sendiri. Itu tidak segampang itu. Banyak proses yang harus dilalui dan itu sangat detail gitu. Karena itu kan mempengaruhi regenerasi di dalam tubuh kita gitu. Jadi apa yang kita masukkan dalam tubuh kita itu harus semuanya baik istilahnya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pentingnya melihat kondisi stem cell yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia supaya tidak berbahaya bagi penerima donornya. Dari penjelasan dokter tadi yang disebutkan dokter tadi, sebenarnya stem cell sendiri itu ada berapa jenis sih dok? Karena kita melihat di masyarakat itu ada yang bilang stem cell, ada yang bilang sekretum dan macam-macam. Sebetulnya jenis dari stem cell itu sendiri ada berapa banyak dan bedanya apa sih dok? Itu asalnya sebenarnya secara garis besar aja ya, istilahnya garis besar yang paling aman tuh yang pertama adalah embryonic stem cell. Embryonic stem cell itu yang biasanya orang-orang biasanya diambil dari plasenta bayi. Nah, kalau plasenta bayi itu kan istilahnya tidak ada penyakit sama sekali ya kita ngomongnya itu istilahnya bayi lah dilahirkan tidak berdosa, yaitu tidak ada sama sekali. Belum mengetahui jahatnya dunia gitu ya dok ya. Jadi tidak ada penyakit sama sekali. Nah, itu sering yang digunakan, dimanfaatkan dan itu yang beregenerasi paling bagus. Kualitasnya paling bagus. Makanya sering dipakai orang untuk ada bank plasenta biasanya seperti itu. Terus yang kedua dari adult stem cell. Kalau adult itu berarti dari stem cell yang sudah dewasa. Nah, itu biasanya diambil dari donor atau dari dirinya sendiri. Nah, itu yang diambil adalah sel lemak di dalam tubuh. Nah, dari situ itu kita akan ada istilahnya turunan-turunannya. Satu tuh ya pasti stem cell itu sendiri, itu yang tingkatan paling tinggi istilahnya gitu. Terus yang kedua eksosom. Yang ketiga ada sekretom. Sekretom itu hasil metabolit dari perkembangbiakan sel istilahnya. Dia metabolit ini nggak kotor ya istilahnya. Kalau kita ngomong tuh bukan hasil pembuangan, tuh bukan berarti kotor, tapi dia justru mengandung banyak-banyak elemen-elemen pertumbuhan yang bisa untuk membantu regenerasi sel. Kemudian yang terakhir yang juga marak di masyarakat yang di klinik-klinik kecantikan itu adalah PRP atau platelet rich plasma. Ini rame banget ini Jok. Ya, platelet rich plasma yang biasanya untuk wajah itu diambil dari darah. Itu yang biasanya merah-merah. Yang merah-merah gitu, yang biasa pakai
microneedle atau yang kecil jarum yang kecil-kecil yang itu. Nah, itu bisa diambil dari situ, nanti diambil plasmanya, dan itu sangat cepat sekali prosesnya, dan itu yang paling gampang untuk dilakukan. Gampang. Baik. Dokter, berarti tadi supaya tidak misinformasi juga, sekretum itu bukan merupakan hasil buangan ya dok ya. Walaupun pada dasarnya adalah sekretum itu didapat untuk mencapai kualitas stem cell yang terbaik. Daripada dibuang, itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan yang sekarang ini paling banyak digunakan untuk dijadikan kayak kecantikan. Di produk kecantikan khususnya ya dok ya. Jadi bukan stem cell yang dipakai, tapi hasil dari proses untuk mendapatkan stem cell. Karena dia mengandung banyak sekali elemen-elemen yang baik untuk pertumbuhan sel itu. Jadi protein-protein pertumbuhan gitu. Jadi dia membantu untuk regenerasi sel kulit sama regenerasi sel semua lah tubuh kita ya. Tergantung di mana mau digunakannya gitu ya. Kalau dia untuk wajah ya berarti untuk kulit. Baik, ini bisa nyambung ke apa yang ingin saya tanyakan berikutnya nih dok, karena manfaat dari stem cell. Kalau tadi dokter menyampaikan kalau sekretum itu paling banyak digunakan untuk fasilitas klinik kecantikan ya dok ya, atau masyarakat umum. Kemudian kalau stem cell karena dia kandungannya itu istilahnya stem cell itu adalah kualitas yang paling bagus. Sebenarnya manfaat dari stem cell sendiri ketika dibandingkan dengan tadi sekretum dan juga apa dok setelah exosum itu manfaatnya kalau bisa dirincikan lebih detail gitu dok, supaya masyarakat juga bisa mengetahui kalau mau stem cell itu yang seperti ini. Karena kalau misalnya kecantikan, nanti saya akan bertanya terkait biaya ya dok ya. Jadi jangan sampai nanti kecantikan harus pakai stem cell, padahal sebenarnya pakai sekretum itu juga bisa sudah bisa mengatasi gitu, atau exosum lah. Dari manfaatnya sendiri dok terkait dengan stem cell, exosum dan juga sekretum dok. Sebenarnya hampir mirip-mirip ya sebenarnya. Cuman hanya tingkat regenerasi selnya saja yang berbeda gitu, dan lamanya lah istilahnya gitu. Kalau stem cell itu karena dia tingkat yang paling tinggi, otomatis regenerasi selnya akan semakin cepat, lebih cepat gitu, dan hasil pemulihannya juga terlihat lebih signifikan gitu ya. Contohnya mungkin kalau pada osteoartritis gitu, contohnya itu kalau kita suntikan stem cell itu sangat-sangat bisa mengurangi gradingnya kadang. Jadi kalau osteoartritis itu kan ada grading dari grade 1 sampai grade 4 gitu. Yang tadinya grade 3 bisa jadi grade 2 atau bahkan ada yang sampai grade 1 gitu. Jadi tapi tetap kembali lagi ke tubuh pasien itu sendiri ya, kemampuan tubuh pasien itu sendiri untuk membantu dirinya sendiri juga untuk beregenerasi sel, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi nggak bisa disamakan nih antara si A sama si B. Misal si A ini punya riwayat diabetes sedangkan si B nggak punya, ya pasti jelas hasilnya proses regenerasi selnya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa pukul rata semuanya hasilnya sama sekian persen. Oh nggak bisa ya, karena kan setiap orang itu punya kemampuan regenerasi sel masing-masing. Juga umur juga mempengaruhi. Umur semakin tua regenerasi selnya juga akan semakin lambat. Istilahnya seperti itu gitu. Sekretum itu dia kan mengandung protein-protein yang membantu lah istilahnya untuk itu. Tapi hanya proses regenerasi selnya aja dia jauh lebih lambat. Tapi bukan tidak ada hasil ya, tapi pasti ada hasil, tapi mungkin prosesnya hanya waktunya aja yang lebih lama daripada dibandingkan dengan menggunakan stem cell gitu ya dok ya. Terus stem cell itu juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit yang gini, kalau misalnya sekretum itu kan cenderung biasanya untuk kecantikan, istilahnya yang pengobatan luar atau mungkin penyembuhan luka, istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk stem cell itu untuk penyakit-penyakit yang jauh lebih parah lah, itu bisa. Jadi contohnya menurut literatur dan jurnal kemarin itu juga ada pasien-pasien anak-anak misalnya dengan cerebral palsy itu disuntikan, tapi melalui proses yang panjang juga ya. Jadi observasi terlebih dahulu ya dok ya. Terlebih dahulu, kemudian tahap-tahapnya banyak itu dilakukan di luar negeri.
itu masukkan melalui kateterisasi tapi lewat kalau sekarang ngomongnya DSA itu dimasukkan lewat pembuluh darah otak. Jadi karena saya berpasi itu kan ada gangguan di pembuluh darah otaknya ya, pembuluh darah dan saraf di otaknya anak itu sendiri. Jadi dia disuntikan di sana yang awalnya sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas apapun, komunikasi juga nggak bisa atau apa, sekarang sudah bisa diajak bermain gitu. Jadi itu memang ada literaturnya, ada jurnalnya lah istilahnya seperti itu. Baik dokter, tadi disampaikan juga terkait dengan manfaat dari sekretum dan juga stem cell gitu ya dok ya. Mungkin kalau dari masyarakat nih, atau saya pribadi juga ingin bertanya dokter, ada nggak sih dok resiko penggunaan syarat dan ketentuan dari stem cell ini? Apakah ada batas-batas maksimal hanya bisa dipakai maksimal oleh tubuh manusia itu berapa kali? Atau misalnya tidak boleh dipakai secara terus-menerus dalam jangka waktu sekian bulan. Ada syarat-syarat seperti itu atau bebas aja nih dok penggunaannya? Jelas pasti ada syaratnya karena sel itu bisa beregenerasi. Jadi regenerasinya itu juga jadi gini, transport dari sel itu sendiri kita kan sudah diambil istilahnya ya, sel itu kemudian dikembangbiakan di laboratorium ya. Sebelum disuntikan ke pasien itu melalui berbagai macam tahap ya, mulai dari pemeriksaan laboratorium lengkap gitu, kemudian juga dia harus steril itu pasti gitu, kemudian dia harus ditaruh di suhu hampir minus. Untuk stem cell ya dok ya? Untuk stem cell harus minus gitu, dan hampir sekretum juga sih seperti itu juga, ada yang minus, ada juga beberapa laboratorium itu yang bisa pakai suhu ruangan juga bisa, tapi kebanyakan sih pasti dingin. Pasti dingin ya, itu pasti dingin karena itu menunjukkan tingkat kesterilitasan juga kayak gitu. Jadi kalau persyaratannya bisa digunakan berapa lama, itu masing-masing stem cell itu kalau selama disimpan di bawah 0 derajat itu bisa disimpan sampai 5 tahun. Bisa disimpan 5 tahun. Nanti tapi 5 tahun itu ya kita cek lagi lah ya, perkembangbiakan dari sel itu bagus apa enggak. Setiap kali disuntikan pasti akan dicek ulang gitu. Dan pasien-pasien tuh nggak perlu khawatir karena dari mulai persiapan pengambilan, misalnya pasien ini sudah setuju ya dilakukan untuk stem cell, donornya saja, ngambilnya saja itu harus melalui beberapa tahap pemeriksaan. Setelah itu di laboratorium sudah dicek, itu dites lagi juga selnya lagi apakah dia lolos uji atau tidak. Baru setelah itu datang ke tempat kita, pasien juga akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu istilahnya kita tunjukkan ke pasien bahwa oh ini sudah stem cellnya bukan jenis ya, istilahnya nama dari donor siapa, bla bla bla, kemudian dia bebas dari apa saja virusnya, misalnya HIV, hepatitis dan sebagainya kayak gitu. Jadi pasti melalui tahap, dan makanya pasien-pasien dengan stem cell itu biasanya setelah dilakukan, kita ambil nih istilahnya sel lemaknya untuk dikembangbiakan, itu harus menunggu kurang lebih 2-3 minggu untuk dikembangbiakan, benar-benar diuji di laboratorium yang sudah kita bekerja sama, kemudian baru setelah semua lolos uji dan lain-lain baru dikembalikan lagi ke kita untuk ready, berjanjian ya, harus janjian dulu sama pasiennya, ini mau disuntikin nih tanggal sekian, jam sekian, baru langsung dikirim dari laboratorium hari itu juga. Jadi tidak bisa istilahnya seminggu lagi ya saya mau ini, terus nanti seminggu lagi saya diambil disimpan di tempat kita seminggu gitu, enggak. Jadi memang dari lab langsung dikirim. On the spot ya dok ya. Tapi saya juga ingin terkait dengan informasi yang barusan dokter sampaikan tadi. Tadi yang disampaikan adalah kasus ketika stem cell itu diambil dari jaringan lemak si pasien. Pendonornya adalah penerimanya sendiri, dok. Dimungkinkan nggak, dok, misalnya ada yang ingin menggunakan fasilitas atau menggunakan stem cell ini didapat dari donor orang lain, atau mungkin tadi yang dokter sampaikan ada bank plasenta atau apakah ada distributor aja istilahnya ya dok ya, atau klinik atau laboratorium yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, di mana stem cell tersebut tidak diambil dari pasiennya, tapi kita mendatangkan stem cell tersebut dari pendonor lain kepada pasien. Nah, itu apakah bisa atau tidak? Bisa atau tidak, butuh waktu berapa lama, kemudian terkait dengan data yang tadi disampaikan dokter, hasil laboratoriumnya itu
berasal dari stem cell apa, kondisinya seperti apa. Itu juga bisa dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, Dok? Maksudnya menunggunya, karena kalau dari donor sendiri harus menunggu, diambil dulu, dicekkan di lab, dipastikan hasilnya sesuai, baru nanti janjian kembali untuk disuntikkan. Kalau dari luar, Dok? Kalau dari luar itu pasti kita KIE sama pasiennya bahwa donornya itu harus dari keluarga sendiri sebaiknya, karena dibandingkan dengan orang lain itu kan kita nggak tahu ya, istilahnya gini, yang kita periksa itu pasti penyakit-penyakit yang istilahnya menular ya, contohnya seperti HIV, hepatitis dan yang lain-lain itu pasti. Cuman penyakit yang lain yang kita tidak ketahui itu tuh kan tidak semuanya diperiksa ya. Jadi kita pasti menyarankan pasti orang terdekat, entah anaknya ya atau cucunya, itu boleh kalau misalnya kakeknya sakit atau apa itu cucunya, karena kualitas selnya hampir mirip lah istilahnya gitu, hampir mirip, kemudian kemampuan regenerasinya juga hampir mirip. Nah, kurang lebih sih hampir sama, kurang lebih waktunya tuh kurang lebih hampir sama 2-3 minggu dengan proses yang hampir sama juga gitu, cuman hanya beda di donornya aja. Istilahnya berarti untuk mempersempit kemungkinan terjadi kesalahan ya, Dok ya, karena mempunyai, mungkin kalau bisa dikatakan ada struktur DNA yang mirip ya, Dok ya. Dan juga riwayat dari kesehatan keluarganya juga lebih jelas. Tadi disampaikan dokter bahwa bisa diambil dari cucunya kalau misalnya yang sakit adalah kakeknya. Pada usia berapa sih, Dok, bisa diambil lemak tubuhnya untuk diambil stem cell-nya, diproses stem cell-nya, Dok? Sebenarnya kalau berdasarkan ini, kalau pada anak-anak itu biasanya jarang ya, biasanya dewasa lah, kita ngomong 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Ya, tapi kalau punya bayi istilahnya gitu ya, punya keluarga yang hamil lah istilahnya, hamil gitu, terus mau plasentanya untuk dijadikan itu juga bisa gitu. Tapi ya tetap ibunya juga kita harus KIE, ibu yang mengandung itu kita harus KIE, nutrisinya harus bagus, tidak ada komplikasi pada saat kehamilan, itu penting ya. Jadi itu semua juga di prepare lah istilahnya, di prepare semuanya, kemudian itu dijadikan bahan untuk dibikin stem cell seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan stem cell, tidak semudah tidak seperti pemikiran orang-orang yang dengan mudahnya mendapatkan stem cell ya, Dok ya. Seperti kayak orang istilahnya kayak beli obat di apotek itu tidak gitu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kecuali tadi mungkin yang dokter sampaikan untuk klinik kecantikan yang beredar itu sekretum berbeda lagi ya, Dok ya. Ya, sekretum beda lagi. Lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau untuk stem cell dengan kualitas yang lebih bagus ya, Dok ya, itu tidak mudah dan harus melakukan proses pemeriksaan laboratorium dan juga kesehatan, baik pendonor dan juga penerima donor ya, Dok ya. Terus pengiriman, penyimpanan itu juga dengan rantainya panjang ya, Dok ya. Rantainya panjang, jadi prosesnya sangat panjang dan detail gitu. Baik, mungkin saya kembali lagi ke pertanyaan awal, Dokter. Pasien itu bisa menerima stem cell itu ada batasannya nggak, Dok? Misalnya ada orang sakit tertentu membutuhkan stem cell. Ada batas maksimal nggak untuk seorang pasien itu menerima stem cell, baik itu dari dirinya sendiri atau dari orang luar? Atau misalnya saya ingin, karena itu regenerasi sel ya, Dok ya, saya ingin sehat terus, seger terus, jadi saya rutin setiap 6 bulan suntik stem cell, mau stem cell janjian gitu, ada batasnya nggak sih, Dok? Sebenarnya untuk stem cell itu lebih baik untuk orang yang istilahnya punya penyakitnya. Punya riwayat penyakitnya. Penyakit ya, Dok. Dan itu pun kita lihat dulu penyakitnya apa dulu nih. Nah, penyakitnya apa dulu, otomatis tingkat keberhasilan masing-masing penyakit juga berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Terus kita lihat lagi pasiennya. Kalau mau diambil dari donor dirinya sendiri, kita pastikan dulu beliau punya diabetes, punya ini, kemampuan regenerasi selnya seberapa juga. Jadi kalau ditanya semua orang bisa sebenarnya untuk dilakukan terapi stem cell itu bisa, semua bisa gitu. Cuman akan lebih baik karena ini cukup istilahnya prosesnya lama, jadi akan jauh lebih baik biasanya untuk orang-orang yang punya penyakit yang cukup serius. Untuk pengobatan ya, Dok ya. Istilahnya gitu. Jadi supaya
ada hasilnya juga. Kalau untuk regenerasi sel, sebenarnya dalam tubuh kita sendiri kan sudah ada regenerasi. Kalau kita sehat, olahraga baik, menjaga makan pola sehat, hidup ya, menjaga Dok, ya. pola hidup itu Aman-aman saja. Aman-aman saja pasti. Jadi regenerasi sel tubuh kita juga bergeraknya juga Bagus. istilahnya. Dan untuk penggunaan stem cell ini sendiri memang dikhususkan untuk penderita-penderita penyakit tertentu yang butuh proses penyembuhan regenerasi sel tinggi ya, Dok ya. Iya. Jadi tidak ada batasan bagi seseorang yang memiliki gangguan fungsi tubuh istilahnya ya, Dok ya. Nggak Jadi ada. sampai dia bisa kembali mendekati normal atau sembuh, tetap bisa menggunakan stem cell itu ya, Dok ya. Bisa. Baik. Kalau untuk pelayanan stem cell sendiri ini, dokter, di Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Suwandi sendiri ini sudah bisa melayani nggak, Dok? Karena kan kita udah membagi informasi nih, masyarakat udah tahu apa itu stem cell, apa itu sekretum, dan manfaatnya, fungsinya, sumbernya dari mana. Kalau di rumah sakit kita sendiri nih, Dok, sudah mulai melakukan pelayanan tersebut nggak sih, Dok? Ya. Kita kebetulan ada poli baru yang kita buka, pelayanan baru yaitu poli regeneratif. Di dalam poli regeneratif itu ada pelayanan stem cell di dalamnya. Nah, untuk yang baru ini, pembukaan ini, kita lakukan pelayanan stem cell untuk pasien osteoartritis. Osteoartritis yaitu ya tadi yang seperti saya bilang radang sendi atau radang lutut lah istilahnya gitu. Nanti itu bisa pakai stem cell, bisa pakai sekretumnya, bisa juga pakai PRP. Bisa pakai PRP. Itu masing-masing. Nah, nanti itu kita lihat berdasarkan apa itu? Berdasarkan tingkat keparahan dari penyakit pasien tersebut juga, dan itu juga berdasarkan ada banyak, nanti otomatis pada saat datang biasanya ketemu saya dulu, nanti kita akan berdiskusi, observasi, ya istilahnya mana nih treatment yang paling baik di antara itu. Kalau ditanya osteoartritis bisa tiga-tiganya, bisa stem cell, bisa sekretum, bisa PRP. Nanti kita lihat kondisi pasiennya dulu pada saat konsultasi. Udah mulai jalan nggak nih, Dok, pelayanannya? Atau masih waiting list nih dalam prosesnya nih, Dok? Ini sebenarnya masih dalam waiting list karena kita ada satu alat yang nanti kita gunakan untuk PRP itu akan datang alat yang paling baru. Jadi Suwandi punya yang paling baru lah istilahnya untuk proses PRP ini nanti. Tindakan ini supaya nyaman juga untuk pasiennya, cepat juga, lebih cepat gitu. Jadi untuk seperti yang disampaikan Dr. Tere bahwa layanan stem cell atau poliregenerasi poliregeneratif ini akan segera di launch ya, Dok ya. Sekarang dalam proses persiapan dan poliregeneratif ini berfungsi seperti apa atau menangani seperti apa? Salah satunya adalah menangani terapi stem cell khususnya untuk pasien-pasien dengan gangguan atau penderita osteoartritis. Dan pengobatannya seperti apa, layanannya seperti apa, itu akan kita update kembali ya, Dok ya. Nanti ketika sudah launching kita akan podcast kembali gitu, Dok, untuk informasi lebih lah ke masyarakat. Betul. Ketika nanti sudah bisa mengakses atau sudah dibuka nih, Dok, layanan poliregeneratif ini, masyarakat yang ingin mengetahui atau mendapatkan informasi lebih lanjut, ini harus seperti apa, Dok? Harus kemana nih mereka? Biasanya itu melalui WA, nanti lewat humasnya Rumah Sakit Suwandi, nanti akan mungkin ada di Instagram ya, nanti bisa dibuka, nanti akan dihubungi sana, janjian dulu istilahnya, nanti akan ketemu sama saya, Bapak dan Ibu semua nanti akan ketemu sama saya, nanti kita diskusi bersama tentang penyakitnya, kemudian terapi apa yang baik untuk terutama ini untuk lutut ya istilahnya, kita lihat grading lututnya juga gitu, tingkat keparahannya, terus bagus yang mana, nanti saya akan hubungkan juga ke dokter ortopedi yang pegang, nanti yang melakukan tindakan semuanya dokter spesialis, jadi bukan saya hanya sebagai PIC dan menjelaskan ke informasi Bapak Ibu, informasi awal istilahnya gitu. Jadi nanti tenang, Bapak dan Ibu tidak akan hanya dipegang oleh dokter umum saja, tapi nanti dipegang langsung oleh spesialis dari masing-masing penyakit tersebut. Baik, jadi untuk awal ya, Dok ya, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan terapi stem cell ini, mungkin bisa menghubungi kami di rumah sakit. Kita akan cantumkan nomornya dan juga aksesnya di sini. Silakan dihubungi bagian humas atau marketing kami untuk mendapatkan appointment ya, Dok ya, ketika nanti kita sudah melaunch poli regeneratif ya, Dok. Baik, Dokter. Kalau sudah appointment nih, Dok, sudah dapat jadwal, proses pelayanan dari regeneratif sendiri ini, Dok, khususnya untuk stem cell. Ini apakah ketika sudah dijadwalkan
datang tindakan bisa langsung pulang atau harus rawat inap atau seperti apa nih dok? Atau juga seperti tadi dokter sampaikan bisa menggunakan sekretum, bisa menggunakan stem cell dan lain sebagainya. Itu butuh waktu berapa lama dok untuk pasien dari datang sampai bisa kembali pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari? Tergantung masing-masing terapi yang nanti akan dipilih ya. Kan stem cell tuh banyak, dari stem cell itu sendiri sampai yang tadi saya terangkan PRP. Tadi. Kalau PRP sama sekretum ini lebih simpel. Biasanya pasien hanya datang, kemudian konsultasi. Kalau pasiennya setuju, dilakukan saat itu juga penyuntikan, terus bisa langsung pulang. Bisa beraktivitas, tapi biasanya minimal dulu, tergantung penyakitnya apa. Kalau kayak tadi osteoartritis, ya bekal suntikan tuh biasanya sehari 2 hari lah, harus rehat dulu, kemudian baru bisa melakukan aktivitas seperti semula istilahnya. Tapi kalau untuk stem cell, karena dia paling tinggi dan itu gak gampang, nah itu ada proses pengambilan sel lemak sebagai dasar atau perkembangbiakan sel itu sendiri, kan bahannya yang kita ambil. Nah itu biasanya pasien akan rawat inap dulu sehari, kita lakukan pengambilan sel lemak. Pengambilan sel lemak itu seperti operasi, tapi operasi hanya operasi kecil, bukan operasi besar. Nah setelah itu diambil sel lemaknya, kita istilahnya dibawa, dikembangbiakan di laboratorium itu sekitar 2-3 minggu seperti yang tadi saya bilang. Setelah itu nanti kita janjian lagi setelahnya sama pasiennya untuk disuntikan kapan, sama dokter spesialisnya juga, baru kita proses. Nah itu prosesnya hanya penyuntikan biasa seperti pemasangan infus. Nah infus itu mungkin kurang lebih 2-3 jam. Itu biasanya setelah itu baru bisa kembali lagi. Berarti bisa dikatakan untuk poliregeneratif khususnya untuk stem cell ini one day care ya dok ya? Kalau menggunakan sekretum atau PRP tadi bisa langsung bikin appointment, dapat penjelasan dari dokter Tere, bisa menggunakan 2 metode tersebut, itu bisa dilaksanakan 1 hari tanpa perlu rawat inap untuk pengambilan sampel ya dok. Tapi khusus untuk yang stem cell yang mendapatkan mengambil dari sel lemak pasiennya sendiri, itu akan dibuatkan janji untuk pengambilan sel lemaknya terlebih dahulu, kemudian pasiennya pulang, kemudian akan dibuatkan appointment kembali dengan dokter spesialisnya ya dok ya? Untuk proses penyuntikan. Untuk proses penyuntikan, dan itu one day care ya dok ya? Iya, kalau yang itu one day care. Baik, jadi penginfusannya pun dilakukan di polinya ya dok ya? Di ruang rawat inap nanti. Di ruang rawat inap, bukan di OK ya dok, atau kamar operasi. Jadi untuk di kamar operasi hanya pengambilan sel. Pengambilan sel awal ya dok ya. Baik dokter. Jadi untuk masyarakat masyarakat sehati semua, seperti yang disampaikan oleh dokter Tere bahwa untuk pelayanan atau terapi stem cell ini telah dilaksanakan dan akan dilakukan oleh dokter spesialis terkait penyakitnya tersebut ya dok. Untuk saat ini kita fokusnya ke ortopedi terlebih dahulu. Untuk penyakit osteoartritis. Osteoartritis. Dan tidak menutup kemungkinan ya dok, kedepannya kita akan mengembangkan layanan stem cell ataupun sekretum dan PRP ini untuk penyakit-penyakit yang lain. Untuk sementara ini kita fokusnya di ortopedi dulu. Ortopedi atau osteoartritis. Osteoartritis. Baik, Dokter Tere, terima kasih atas informasinya. Baik rekan sehati semua atau sahabat sehati, sehat bersama Suwandi. Dari sini kita dapat memperoleh informasi yang sangat penting bahwa stem cell itu merupakan sel yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses regenerasi penyembuhan, khususnya di osteoartritis yang saat ini sedang dikembangkan oleh RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Dan supaya tidak mendapatkan misinformasi, sebaiknya segala informasi yang diperoleh dari sosial media atau khalayak umum lebih baik di cross check kembali kebenarannya kepada orang yang mempunyai kompetensi dan mahir di bidangnya, supaya tidak menyesatkan dan menyebarkan informasi yang salah. Dan semoga informasi yang telah kami sampaikan dan juga disampaikan oleh Dr. Tere dapat bermanfaat, dan apabila masyarakat atau sahabat sehati sekalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait poliregeneratif khususnya pelayanan stem cell, dapat menghubungi Humas RSUD Dr. Muhammad Suwandi dan juga bisa memantau informasi yang selalu kami update di sosial media kami yang akan kami tampilkan di bawah ini.
Dan untuk selanjutnya kita akan bertemu pada podcast-podcast yang lain. Dan sekali lagi Dr. Tere, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga informasi yang telah diberikan juga bermanfaat bukan hanya untuk saya tapi juga untuk semua sahabat sehati yang ada di rumah. Terima kasih, sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter.